Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini bernilai ibadah dan kelak akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil akhir Allah karuniakan kepada kita syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Malam ini kajian kita adalah tentang tauhid. Kita sudah bagi di pekan pertama, ketiga dan kelima kajian tentang tauhid. Adapun pekan kedua dan keempat tentang apa? Akhlak. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hidayah, maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu perkara yang ini seringnya menjadi penyebab, bahkan dia adalah penyebab yang paling besar yang menyebabkan banyak orang jatuh kepada kesyirikan. Kenapa kita ketika membahas tauhid kita harus jelaskan tentang syirik? Kenapa Bapak Ibu hadirin, Bapak-bapak? Karena apa? Syirik adalah lawan dari tauhid. Seseorang tidak akan dikatakan bertauhid kalau dia tidak membebaskan dirinya dari kesyirikan. Seringnya ya, dan banyak orang ketika membahas tentang tauhid dan syirik ya, ini dibahas secara umum, global. Sehingga kadang ada perkara-perkara yang itu termasuk pada perkara syirik, orang nggak paham. Karena yang dibahas hanya perkara umumnya saja. Padahal yang tidak kalah penting untuk kita pahami dan kita mengerti ya, dan dipahami dengan benar adalah perkara-perkara yang rinci terkait tentang kesyirikan. Kita belajar tentang syirik bukan untuk jadi musyrik. A'rifu syarra la li syarri walakin litawakihi. Kita kenal keburukan, kita tahu, bahkan kita belajar hal yang buruk bukan untuk menjadi buruk, tapi justru untuk berjaga-jaga, membentengi diri kita jangan sampai jatuh kepada kesyirikan tersebut. Dan ketika kita berbicara tentang syirik, maka kita harus tahu apa-apa saja yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus kepada kesyirikan itu sendiri. Kalau sejak kecil kita diajarkan yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan kalau kita lihat
di dalam Islam banyak sekali nas-nas baik itu berupa Al-Quran ataupun hadis yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita mencegah diri kita supaya tidak jatuh kepada keburukan. Contohnya ketika Allah melarang zina. Apa kata Allah? Wala taqrabu az-zina, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati. Yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang terlarang itu sudah ditutup, di-cut. Ya. Agar tidak jatuh kepada perbuatan yang terlarang tersebut. Maka kalau Allah mengatakan jangan dekati zina, maka segala sarana dan prasarana yang bisa mengantarkan kepada zina tersebut jadi terlarang. Makanya berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, nggak boleh, ya kan? Dan juga hal-hal yang mengarah atau bisa mengantarkan seseorang jatuh kepada perbuatan zina. Maka demikian pula dengan hal-hal yang lebih buruk dari itu, yaitu yang bisa mengantarkan atau menyebabkan orang jatuh kepada kesyirikan. Kata para ulama, sebab paling utama yang membuat orang-orang dari zaman dulu jatuh kepada kesyirikan adalah sikap gulu. Gulu itu apa? Ya, bersikap melampaui batas, berlebih-lebihan. Ya. Atau lebih spesifiknya, gulu dalam perkara memuliakan atau mengkultuskan orang-orang soleh, orang-orang mulia. Perlu difahami bahwasanya kita memuliakan orang soleh itu dianjurkan. Bahkan diperintahkan kita untuk memuliakan, menghormati, ya. Apalagi jelas pada orang soleh. Guru-guru kita, ulama kita, Islam mengajarkan kita untuk memuliakan dan menghormati mereka. Tapi tidak sampai melewati batas, karena ada batasannya. Ya. Termasuk kepada para nabi dan rasul. Di antara nas yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 171. Bagaimana di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ahlul kitab agar mereka tidak bersikap gulu, tidak melampaui batas, tidak sampai berlebih-lebihan dalam memuliakan atau mengagungkan orang-orang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taglu fi dinikum." Janganlah kalian gulu, bersikap melampaui batas, berlebih-lebihan dalam beragama, dalam urusan agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Dan janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali yang benar. Yang benar berarti yang sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perjelas maksudnya di sini. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Isa bin Maryam itu tidak lain adalah seorang rasulnya Allah, utusannya Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam atau Allah tiupkan kepada Maryam, maksudnya Allah ciptakan Isa bin Maryam dengan kalimat apa? Kun fayakun. Maka jadi. Ketika Allah katakan kun, maka jadilah Isa bin Maryam. Ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah memerintahkan mereka,
orang-orang ahlul kitab agar mereka tidak berbuat gulu atau melarang mereka dari perbuatan gulu. Ahlul kitab tadi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro, mereka melakukan perbuatan gulu pada masing-masing orang soleh di kalangannya, di kalangan mereka. Orang Nasoro mengatakan apa? Atau orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Bahwasanya Uzair itu adalah putranya Allah. Ini bentuk pengagungan yang sudah kelewat batas. Karena Allah tidak punya putra. Allah tidak punya anak. Ya. Demikian pula orang-orang Nasara. Mereka mengatakan Isa binullah, Isa bin Maryam, ya, Isa yang harusnya dinisbatkan kepada Maryam, putranya Maryam, mereka katakan ibnullah, putranya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kedua-duanya adalah sikap melampaui batas. Karena Allah jelaskan mereka adalah hamba Allah, mereka adalah Rasulullah. Nabi Isa adalah Rasulullah alaihi salam. Maka sikap mereka yang berlebih-lebihan ini ya keliru karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Maka demikian pula orang-orang Islam atau kaum muslimin. Ketika umat terdahulu mereka sudah melampaui batas. Orang-orang Nasara mengatakan Isa putra Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair putra Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sayang kepada umat ini mewanti-wanti dan mengingatkan kita agar jangan sampai kita mengikuti perbuatan orang-orang ahlul kitab terdahulu. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatruni kama atratat Nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian mengagung-agungkanku melebihi yang semestinya. Bersikap gulu tadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya kalau dirinci, orang-orang Nasara itu mereka punya 3 pemahaman atau 3 madhab dalam memperlakukan Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya atau madhab yang pertama yang sering disebut dengan Nusuriyah, madhab Nusuriyah. Mereka meyakini bahwasanya dalam diri Isa alaihissalam itu ada 2 tabiat. Ya. Sisi yang satu adalah sisi ketuhanan, sisi yang satunya lagi adalah sisi manusia. Ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu ya punya tabiat sebagai Tuhan, punya juga tabiat sebagai manusia. Dan tentu ini adalah keyakinan yang batil. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa ketika masih di rahimnya Maryam, ya, itu manusia. Tapi ketika sudah keluar, ya, maka mereka tidak meyakini bahwasanya Tuhan dilahirkan, karena yang dilahirkan itu manusianya. Nanti ketika sudah dilahirkan di dunia, maka ya, bergabunglah sisi ilahiyahnya menurut mereka, maka di sini bergabunglah sisi ketuhanan ya Nabi Isa alaihissalam. Ini anggapan mereka. Ya, pendapat yang pertama, dan ini batil, ya, tidak sesuai dengan ya tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk beribadah dengan landasan tauhid. Kemudian yang kedua, ya, madhab Yakubiyah.
Mereka beranggapan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ya itu ya satu tabiat ya. Aslinya Nabi Isa ya Tuhan, cuman sekaligus manusia. Mereka menganalogikan seperti perpaduan antara kopi dan susu. Ya. Kalau sudah bersatu nggak bisa, ya gimana dipisahkan lagi? Ya. Kopi susu, kalau kopi dan susu bercampur sudah jadi kopi susu. Ya. Kemudian mazhab yang ketiga, mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa Rasul dan Allah lah Tuhan. Apakah mereka mazhab atau sekte yang ketiga ini mereka dikatakan sebagai Muslim? Mereka ya dikatakan bukan orang kafir? Jawabannya tidak. Mereka bukan Islam, mereka kafir. Kenapa? Mereka bertauhid, tapi kenapa mereka tidak diterima tauhidnya? Apa? Karena mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin sami'a anni qad bu'istu wa lam yu'min bi illa kana min ashabil jahim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul kitab, baik itu dari Yahudi ataupun Nasara, kalau mereka mendengar bahwasannya Nabi Muhammad SAW sudah diutus, kemudian mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, nggak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka otomatis dia dianggap kafir. Dan kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, berarti tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Kok bisa? Padahal mereka mengikuti nabinya. Tapi kok mereka dikatakan kafir hanya karena tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW? Kalau gitu nggak adil dong katanya. Gimana cara menjawabnya? Gimana menjelaskan kepada orang yang kena syubhat seperti itu? Kalau dikatakan loh, kan sudah mengikuti nabinya. Tapi ketika mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus, terus nggak mau mengikuti Nabi Muhammad, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, dia jadi kafir dan dia kalau mati dalam kondisi seperti itu masuk neraka jahanam kekal. Apa sebabnya? Karena pada hakikatnya Pak, dia tidak benar-benar mengikuti nabinya. Karena konsekuensi dan merupakan ajaran yang dibawa setiap nabi adalah mereka meyakini, mengabarkan kepada umatnya akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kalau mereka para nabi ada pada masa itu, tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali membela dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Begitu juga umatnya. Umat semua nabi yang ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka masa berlaku ajaran nabi-nabi tadi sudah habis, expire. Masuk pada fase baru, yaitu ajarannya Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap, penyempurna dan memperbaiki yang ajaran-ajaran terdahulu yang sudah diselewengkan. Karena kita tahu bahwasanya ajaran atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an sudah banyak diselewengkan. Jadi kalau mereka benar-benar beriman dan mengikuti nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka, maka mestinya mereka harus beriman serta mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad diutus. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kembali ke pembahasan kita tentang gulu. Tadi Allah sebutkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara.
Mereka menyimpang karena mengkultuskan rasulnya, nabinya melebihi yang semestinya. Melebihi yang semestinya. Ya. Bahkan umat-umat sebelum mereka, ya, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, disebutkan bahwasanya antara Nabi Nuh alaihissalam, antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh, ya, itu ada 10 generasi. Satu generasi, kita ingat usianya Nabi Nuh berapa? Yang kita tahu berdakwahnya saja 950 tahun. Itu berdakwah. Kan nggak mungkin lahir langsung berdakwah. Ya kan? Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul 40, ya, ketika sudah berusia 40 tahun. Ya, katakanlah kurang lebih seperti itu. Berarti minimal berapa? 1000. Ya, kalau satu generasi, ya, 1000 tahun, berarti kalau 10 berapa? 10.000 itu artinya berapa abad? 100 abad, ya, 100 abad. 100 abad itu berapa? 100 abad, ya, 1 abad itu 100 tahun. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam, sebelum umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, ya, kita tahu di zamannya Nabi Adam bahkan sudah ada dosa yang dilakukan oleh, ya, Bani Adam. Ya, pembunuhan ada, tapi nggak ada kesyirikan. Ya, kata para ulama tidak ada kesyirikan di jeda waktu itu yang sangat panjang tadi. Ketika mulai muncul kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihissalam atau di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam adalah ketika saat itu ada orang-orang yang awalnya adalah orang-orang soleh yang disebut dengan Wad, Suwa, Yaguth yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Mereka ini adalah orang-orang soleh yang selama hidupnya mereka mengajak kepada kebaikan. Duduk di majelis, membuat majelis untuk mengajak kebaikan. Ketika mereka meninggal, maka syaitan membisikkan kepada, ya, masyarakat atau manusia yang ada pada masa itu mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berjasa, orang-orang yang sangat, ya, soleh, memberikan jasa baik kepada, ya, masyarakatnya, maka sudah semestinya ini dihargai, dibuatkan hal yang untuk mengenang. Dibuatkan apa? Dibuatkanlah patung. Awalnya apa? Supaya kalau mengingat, kalau kita mau ibadah terus ingat, oh ini dulu ada orang soleh di sini. Jadi semangat. Awalnya untuk itu, Pak. Jadi tidak tiba-tiba setan bilang, ayo sembah, ya, patung-patung ini, tidak. Tapi patung-patung itu tadi dibuat dengan niatan dan tujuan yang baik pertamanya. Ya, tujuan yang baik pertamanya pada masa itu, ya, untuk memotivasi, ya, masyarakat secara umum agar semangat dalam ketaatan, semangat dalam ibadah dan seterusnya. Tapi ketika sudah berlalu, ya, generasi yang mereka membuat patung ini sudah pada mati, ya, ilmu sudah dilupakan, barulah setan datang untuk mempropagandakan kepada umat pada masa itu, kepada manusia pada masa itu, untuk apa? Ya, membuat propaganda baru. Ini dulu nenek moyang kalian, bapak moyang kalian menyembah ini loh. Gak tahu mereka. Ya. Akhirnya disembahlah patung-patung tadi. Ya. Makanya dalam Islam, ya, terlepas kita tidak berbicara ini, asal dalam Islam hukum membuat patung apa, Pak? Boleh gak bikin patung dalam Islam? Ya. Patung, bukan foto, patung, jelas. Ya, patung bentuknya makhluk hidup. Tidak boleh. Ya. Haram. Ya, gitu. Mau mencari literatur dari, ya, fikih manapun tetap menyebutkan haram. Ya. Kenapa? Karena ini adalah untuk sadud dzari'ah, untuk menutup pintu agar tidak ada celah, ya, orang membuat
atau jatuh kepada kesyirikan. Kok banyak Ustadz di masyarakat kita? Banyaknya sesuatu bukan menunjukkan bahwasanya perkara itu boleh. Banyak enggak orang berjudi? Banyak. Banyak atau sedikit? Banyakkah orang yang masih minum khamar? Banyak. Banyak enggak orang yang bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, ya, dengan muamalah yang riba? Banyak tidak? Banyak. Banyak orang berzina, ya, atau minimal dekat-dekat zina. Ya. Apakah banyaknya sesuatu itu menunjukkan bahwasanya perkara itu boleh? Tidak. Boleh atau tidaknya sesuatu itu diukur dengan dalil. Kalau ada dalil, ya perkara terutama berkaitan dengan ibadah dilakukan. Kalau dalam masalah muamalah, kalau tidak ada larangan berarti boleh. Kalau tidak ada larangan berarti boleh. Dalam masalah muamalah. Baik. Terkait tentang bersikap melampaui batas kepada orang-orang soleh. Kadang ketika kita membahas seperti ini orang salah paham tadi. Sebagian bahkan menganggap seakan-akan kita mengajarkan tidak menghormati orang soleh. Ini tidak benar. Justru kita harus menghormati, memuliakan orang-orang soleh, tapi dengan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat kita. Seperti yang dikatakan Nabi SAW tadi. Jangan mengagung-agungkan beliau melampaui batas sampai seperti kelakuannya orang-orang ahlul kitab. Inna ma'ana Abdullahi wa rasuluh. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Kata Rasul SAW. Saya ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka untuk bersikap yang pas, yang proporsional, berarti kita harus katakan bahwasanya Nabi itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengatakan bahwasanya Nabi SAW adalah Abdullah, ini adalah kemuliaan. Karena ketika seseorang menghambakan diri, sifat ubudiyah, kemudian itu hanya ditujukan kepada Allah, inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Beda kalau kita menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu justru kita merendahkan diri, menghinakan diri kita. Tapi ketika seorang hamba yang dia hanyalah hamba Allah dan sifat itu dilekatkan kepada seseorang atau kepada hamba tersebut, maka ini menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Di antara dalilnya kata Allah dalam Al-Quran di surat Al-Isra, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang mengisrakan, memperjalankan ya di malam hari hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan kita tahu peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung. Dan Allah sebutkan di sini sifat Rasul yaitu sebagai hambanya Allah. Sebagai hambanya Allah berarti beliau adalah manusia biasa dalam hal ini, dari segi ini. Beliau manusia biasa artinya beliau juga makan. Makan enggak? Rasul makan. Beliau tidur. Ya. Beliau menikah. Ya. Beliau punya anak. Ya. Buang hajat. Itu sifat manusiawi. Sifat beliau sebagai hamba. Bahkan beliau terluka. Ketika perang Uhud beliau terluka. Gigi seri beliau patah. Ya. Tapi di sisi lain kita harus faham bahwasanya beliau adalah hamba atau manusia pilihan yang telah Allah pilih menjadi Rasul yang membawa risalah Islam. Menyebarkan risalah Islam ke seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Allah tidak mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau kita imani dan kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebagai seorang Rasul, maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya pertama kita harus mengimani beliau adalah Nabi dan Rasul
terakhir. Tidak ada lagi nabi apalagi rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mau dia ngaku nabi dari Sunda, dari Jawa, dari Makassar, dari Papua, semua kalau ada yang mengaku sebagai nabi, meskipun itu ustadz antum, maka jangan percaya. Langsung tinggalkan kalau nggak mau didakwahi. Kemudian setelah mengimani bahwasanya beliau adalah nabi dan rasul terakhir, maka konsekuensinya kita juga harus membenarkan semua berita yang datangnya dari beliau. Karena beliau sebagai rasul. Dan beliau kalau sebagai rasul berarti yang disampaikan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu beliau, tetapi yang disampaikan adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kewajiban kita adalah mencintai beliau melebihi siapapun. Melebihi cinta kita kepada siapapun, termasuk cinta kita kepada diri kita, kepada orang tua kita, anak kita, ataupun pasangan kita. Dan juga yang merupakan kewajiban kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh beribadah dengan ibadah mahdoh kecuali melalui jalan beliau. Artinya cara yang sudah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya kalau kita mengimani beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, ketika kita berbicara tentang sikap gulu berlebih-lebihan, ya. Kalau gulu ini biasanya berlebih-lebihan yang melampaui batas, tapi di sisi lain juga ada tafrid. Maka disebut ada ifrat, ada tafrid. Ada berlebih-lebihan, ada yang meremehkan. Dua-duanya tidak boleh. Dua-duanya tidak dibenarkan dalam syariat. Kita diperintahkan untuk bersikap apa dalam beragama? Wasato. Ya. Kata Allah bagaimana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan yang demikian ini kata Allah jadikan kalian umat yang pertengahan. Pertengahan itu bagaimana? Proporsional sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kalau tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini pasti kalau tidak miring kanan, miring kiri. Makanya kalau kita sering dengar istilah moderasi beragama. Moderat itulah Islam. Jangan disalahpahami moderat terus justru ketika orang mengamalkan Islam dengan benar, dia bilang ini enggak moderat. Ini radikal. Enggak. Yang radikal adalah ketika bersifat gulu berlebih-lebihan. Yang tidak benar ketika meremehkan. Seseorang ketika mengamalkan Islam dengan benar, sesuai dengan dalil, itulah Islam yang moderat. Moderat ini kita diperintahkan dalam berakidah tadi, bertauhid. Dalam muamalah, dalam ibadah. Ya. Bahkan perkara adat dan tradisi kita semua diperintahkan untuk bersikap moderat. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga menganggap remeh. Harus sikapnya apa? Proporsional, tengah-tengah, moderat atau disebut dengan wasatiyah. Ya, ini terakhir sebagai contoh ya. Moderat bersikap berlebih-lebihan tadi dalam masalah akidah tadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro jelas batil, jelas keliru. Kita diperintahkan menempatkan semuanya pada tempat yang semestinya. Kalau dalam hal ibadah juga nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, gulu. Pernah kejadian 3 orang, ya, laki-laki datang ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijelaskan bahwasanya Nabi itu
sholat malam tapi juga tidur. Ya. Nabi itu puasa sunnah tapi juga ya kadang nggak puasa sunnah gitu kan. Bukan puasa terus. Nabi juga menikahi para wanita, ya kan? Istri beliau berapa? 11, itu khusus Nabi. Antum maksimal 4. Ya, tapi jangan pikir 4 dulu, 1 aja dulu ya. 1 aja belum, bagaimana pikir 4 ya. Taib. Jadi ketika disampaikan tentang ibadah Nabi, ka'annahum taqaluha. Orang yang bertanya tadi seakan-akan menganggap, wah itu kan Nabi. Nabi ini sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kita ini belum ada jaminan. Kalau begitu kita harus lebih semangat, lebih banyak ibadahnya dari Nabi. Seakan-akan seperti itu yang mereka katakan. Mereka yang satu mengatakan, akumu wala arkut. Saya mau sholat malam terus, nggak akan tidur selama ya, di malam hari. Yang lain asumu wala uftir. Satunya lagi mengatakan, saya akan puasa sunnah terus, nggak akan ya, batal puasa. Yang satu mengatakan, la atazawwajun nisa. Saya nggak akan menikahi wanita. Karena dia pikir kalau menikah nanti akan mengganggu dia dari fokus ibadah. Apakah Nabi mengatakan, oh Masya Allah bagus, lanjutkan semangat? Enggak. Ya. Nabi SAW menegur dengan teguran yang sangat keras. Ya. Sampai beliau katakan apa? Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Yang tadi itu semua syariatku, ajaranku. Yang membenci ajaranku, kata Nabi, ya, Nabi itu yang paling soleh, yang paling takut sama Allah. Tapi Nabi juga sholat malam, tapi tidak setiap sholat malam terus. Beliau juga tidur malam. Beliau puasa sunnah, ya, tapi kadang tidak puasa. Beliau juga menikahi wanita. Maka orang-orang yang beranggapan lebih hebat dengan Nabi dengan cara ibadah yang berlebih-lebihan tadi dibantah oleh Nabi. Beliau mengatakan, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang membenci sunnahku, ajaranku, maka bukan bagian dari golonganku. Rasulullah perintahkan untuk apa? Tawassut, moderat dalam beragama. Maksudnya moderat itu apa? Mengikuti dalil, mengikuti contoh, ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk meniti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak Allah karuniakan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.